Terlebih dahulu yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Ibu Nafto Arifa. Nama saya Melmati Halawa. Nama saya Bisma Malu. Penyaji pertama akan disampaikan oleh saudari kita Herlin Bakti. Tempat dan kami dipersilakan. Baik, langsung saja mengenai pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat bertambah besar sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi, pada tahap berikutnya, jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurun daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya menurun. Jadi, misalnya, besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%. Sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukan tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tidak inflasi tetap rendah. Adakannya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilitas politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah secepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar stabilitas harga-harga dapat diwujudkan kembali. Jenis-jenis inflasi menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sebagai berikut. 1. Inflasi merayap atau rendah atau creeping inflatio, yaitu inflasi yang besar kurangnya dari 10% per tahun. 2. Inflasi menengah atau groping inflatio, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi satu pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit. Misalnya 15%, 20% dan 30% dan sebagainya. 3. Inflasi berat atau inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik. 4. Inflasi sangat tinggi atau inflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis. Harga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Bagian B, berdasarkan sebabnya. Demand pull atau inflation. Inflasi ini ditimbulkan karena adanya permintaan keseluruhannya yang tinggi di satu pihak atau di pihak lain. Kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya adalah sesuai dengan hukuman pemerintah. Bila pemerintah banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila ini berlangsung secara terus-menerus, mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya produksi
produknya naik. Karena tarik-menarik pemerintah dan penawaran karena penurunan jumlah produksi. Baik, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Usman. Saya akan menunjukkan hasil diskusi kami berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja. Kedua, inflasi berasal dari luar negeri karena negara-negara yang menjadi mitra dagang ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya dalam negara tentu saja tambah mahal. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain. Yaitu bagian A, konsumen atau pre-sale CPI. CPI indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi kebutuhan hidup. Bagian B, produsen Price-Index dikenal dengan Worldshire atau Price-Index mencegah inflasi. Bagian A, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar di bank sentral, dapat mengatur uang viral melalui peralatan moneter, yaitu satu, pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar di bank sentral menjual surat-surat berharga, sedangkan menurunkan jumlah uang beredar di bank sentral membeli surat-surat berharga. Nomor 2, penetapan tingkat diskon top atau diskon rate policy, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. 3, penetapan rasio cadangan atau wajib minimum reserve requirement, yaitu promosi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan lanjut inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Bagian B, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah secara kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Dengan C, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output yang memperkecil lanjut inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan masuk sehingga impor cenderung meningkat, bertambahnya jumlah barang dalam cenderung menurunkan harga. Bagian D,
kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Gaji atau upah secara real tetap. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Yang dimana kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi, Marshall klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai hukum Say dari Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun ada, tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan penyebab terjadinya dibagi menjadi 7: pengangguran friksional, pengangguran konjungtural, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, dan pengangguran siklus. Pertama, pengangguran friksional, yang dimana sifatnya sementara, yang disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dan pembuka lamaran pekerjaan. Kedua, pengangguran konjungtural, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh naiknya turunnya siklus ekonomi. Bagian ketiga, pengangguran struktural, yang dimana pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengangguran musiman, yang dimana keadaan pengangguran ini disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran siklus, pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadinya resesi. Selanjutnya, berdasarkan cirinya. Berdasarkan cirinya yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran bermusim, setengah menganggur. Yang pertama, pengangguran terbuka, yang dimana pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagaimana akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara dan sepenuh waktu. Oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.
Kelebihan tenaga kerja yang digolongkan dalam pengangguran tersembunyi misalnya ialah pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Selanjutnya, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka, terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pekerja sawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sudah menuai. Apabila dalam masa di atas penyadap karet, nelayan dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur, dan di mana pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Selanjutnya, setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, kita ketahui bahwa penghijrahan atau migrasi dari desa kota adalah sangat besar. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan. Sebagainya menjadi penganggur sepenuhnya. Di samping itu pula, yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Selanjutnya, akibat pengangguran dibagi menjadi dua. Ada bagi perekonomian Indonesia dan ada bagi masyarakat. Yang dimana bagi akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia yaitu penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat menjadi beban psikologis dan psikis. Nomor 2, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Seperti yang kita ketahui, arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan dari atas oleh teman-teman saya. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi. Maka secara teoritis, para penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat implement. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kesalahan dari kami di depan ini, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.